Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Prasetya, asal sekolah SMK Muhammadiyah Blitar. Saya kelas 11 TKR 3. Di video kali ini kita akan melakukan cara perawatan aki ya. Sebelumnya, aki atau baterai merupakan sumber energi listrik yang digunakan oleh sistem starter dan sistem kelistrikan yang lain. Baterai ada dua tipe, yaitu baterai kering dan baterai basah. Baterai yang digunakan untuk motor maupun mobil truk adalah baterai jenis basah. Fungsi baterai pada kendaraan secara umum, baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik pada kendaraan. Namun, bila kita amati lebih detail, maka fungsi baterai adalah 1. Saat mesin mati untuk sumber energi untuk menghidupkan aksesoris, penerangan dan sebagainya. 2. Saat mesin hidup sebagai stabilizer suplai listrik pada kendaraan, di mana pada saat hidup energi listrik bersumber dari alternator. Selanjutnya kita akan komponen baterai. Komponen baterai terdiri dari beberapa komponen, antara lain kotak baterai, terminal baterai, elektrolit baterai, lubang elektrolit baterai, tutup baterai, dan sel baterai. Dalam satu sel baterai terdiri beberapa sel baterai. Tiap sel menghasilkan tegangan 2 sampai 2,2 volt. 1. Sel baterai. Baterai 6 volt terdiri dari 3 sel dan baterai 12 volt mempunyai 6 sel baterai yang dirangkai secara seri. Tiap baterai mempunyai lubang untuk mengisi elektrolit baterai. Lubang tersebut ditutup dengan tutup baterai. Pada tutup terdapat lubang ventilasi yang digunakan untuk mengalirkan uap dari elektrolit baterai. Tiap sel baterai terdapat plat positif, separator, dan plat negatif. Plat positif berwarna coklat gelap, dark brown, dan plat negatif berwarna abu-abu metallic gray. 2. Elektrolit baterai merupakan campuran antara air suling H2O dengan asam sulfat S04. Komposisi campuran adalah 64% H2O dan 36% S04. Dari campuran tersebut diperoleh elektrolit baterai dengan berat jenis 1,270. Kotak baterai. Wadah yang menampung elektrolit dan elemen baterai disebut kotak baterai. Ruangan di dalamnya dibagi menjadi 3. Kotak baterai. Wadah yang menampung elektrolit dan elemen baterai disebut kotak baterai. Ruangan di dalamnya dibagi menjadi ruangan sesuai dengan jumlah selnya. Pada kotak baterai terdapat garis tanda upper level dan low level sebagai indikator jumlah elektrolit. 4. Sumbat ventilasi. Sumbat ventilasi ialah tutup untuk lubang pengisian elektrolit. Sumbat ini juga berfungsi untuk memisahkan gas hidrogen yang berbentuk saat pengisian dan uap asam sulfat dalam baterai dengan cara membiarkan gas hidrogen keluar lewat lubang ventilasi, sedangkan uap asam sulfat mengembun pada tepian ventilasi dan menetes kembali ke bawah. Jenis baterai. Secara umum di pasaran kita mengenal dua jenis aki basah dan aki kering, dan lebih detail lagi jenis-jenis aki sebagai berikut. 1. Aki basah. Hingga saat ini aki yang paling populer digunakan adalah aki model basah yang berisi cairan asam sulfat H2S04. Ciri utamanya memiliki lubang dengan penutup yang berfungsi untuk menambah air aki. Saat aki kekurangan air akibat penguapan air yang terjadi saat reaksi kimia antara sel dengan aki selnya menggunakan bahan timbal. Kelebihan aki basah bila langsung dipaksa tanpa harus disetrum. Kelebihan aki basah bisa langsung dipakai tanpa harus disetrum. Harga lebih murah dibanding aki kering. Lebih hemat karena bisa diisi ulang. Kekurangan aki basah harus mengisi air aki. Isi ulang air aki apabila sudah kering. Tegangan kurang stabil. Aki hybrid. Pada dasarnya aki hybrid tak jauh berbeda dengan aki basah. Bedanya terdapat pada material komponen sel aki. Pada aki hybrid selnya menggunakan low antimonial pada sel positif dan kalsium pada sel negatif. Aki jenis ini memiliki performa dan sifat self discharge yang lebih baik dari aki basah konvensional. Kelebihan aki hybrid
daripada aki basah. Tingkat penguapan dari elektrolitnya yang persentasenya lebih kecil dari aki basah. Perawatannya yang mudah. Kekurangan aki hybrid. Aki hybrid menggunakan elektrolit yang berbahaya jika mengenai bagian tubuh. Jarang ditemukan di bengkel-bengkel, menjadi salah satu bentuk kekurangan aki hybrid, mengingat kondisi tersebut dianggap bahwa tipe ini tidak banyak diminati oleh konsumen. 3. Aki kalsium. Kedua selnya baik positif maupun negatif menggunakan material kalsium. Aki jenis ini memiliki kemampuan lebih baik dibanding aki hybrid. Tingkat penguapannya pun lebih kecil dibanding aki basah konvensional. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan aki. Kita awali dengan pemeriksaan visual pada aki. Kita lihat kondisi aki ini masih bagus ya, tidak ada bolong atau pecah. Kedua, kita cek kondisi sel baterai. Kondisinya masih terbilang bagus, tidak ada kerusakan atau keretakan pada sel baterai. Nah, kita bisa lihat sendiri ya. Ketiga, kondisi terminal baterai. Kita lepas dulu bautnya agar lebih mudah untuk membuka terminalnya. Selanjutnya kita bersihkan menggunakan amplas agar bisa hilang kerak-keraknya dan juga kotoran yang lainnya. Dua-duanya dibersihkan semua. Kita bersihkan terminalnya menggunakan sikat kawat. Menyikatnya harus searah, tidak boleh bolak-balik. Jika sudah, kita pasang lagi. Selanjutnya kita periksa kondisi sumbat ventilasi. Kita buka tutupnya semuanya. Jika sudah, kita periksa tutup apakah ada kerusakan. Nah, nampaknya ini tutupnya masih bagus semua, tidak ada kerusakan, masih bagus. Setelah itu periksa saluran ventilasi, saluran sumbat ventilasi atau lubang kecil yang ada pada tutup ini. Nah, periksa apakah ada kotoran yang masuk atau tidak. Nampaknya tidak ada kotoran yang masuk, semuanya masih aman, masih bersih. Jika sudah, kita tutup lagi. Kita kencangkan. Selanjutnya kita periksa tegangan pada aki. Lalu kita melakukan pengecekan tegangan arus pada aki menggunakan alatnya yaitu multimeter. Kita pasangkan yang merah pada positif dan yang hitam pada negatif. Arusnya tidak ada ya, ini 0. Jika sudah, lepas dan rapikan lagi alatnya. Selanjutnya kita periksa saluran volume elektrolit menggunakan alatnya yaitu hidrometer. Hidrometer memiliki 3 warna, yaitu warna hijau, itu berarti airnya masih bagus, masih sangat bagus, dan warna putih airnya masih bisa digunakan tapi tidak dalam waktu lama atau dayanya lemah. Warna merah itu berarti airnya harus diganti atau tidak lagi bisa digunakan. Oke, kita masukkan. Ini airnya berhenti di warna merah, itu berarti airnya tidak bisa lagi digunakan. Ya sudah, kembalikan lagi airnya.
lakukan secara menyeluruh atau merata. Nah, ini sama saja ya. Oke, kita masukkan semuanya biar semua percaya. Nah, merah ini ya. Nah, merah ya. Nah, ini merah juga. Airnya tidak ada yang bagus, itu berarti airnya perlu diganti. Jika sudah, kita tutup lagi. Tutup secara merapat. Kesimpulannya, aki masih bisa digunakan, hanya perlu mengganti airnya saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.